Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan materi tentang ruang lingkup lembaga keuangan yang di sini merupakan materi bank. Bank, mulai dari pengertian bank. Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian ada sejarah perbankan. Sejarah perbankan ini dimulai dari kerajaan dataran Eropa, yang mana negara Eropa itu merupakan negara penjajah yang menerapkan kebudayaan pada negeri yang mereka jajah, terutama Indonesia. Indonesia pada saat itu dijajah oleh bangsa Belanda yang merupakan dari Eropa, kemudian menerapkan kebudayaan perbankan di Indonesia. Akibatnya Indonesia sampai saat ini masih ada bank seperti itu. Kemudian ada sejarah bank pemerintahan. Sejarah pemerintahan di Indonesia salah satunya ada Bank Sentral, kemudian ada BNI, ada BRI dan Bank Eksim, Ekspor Impor, kemudian ada Bank Dagang Indonesia, ada Bank Tabungan Negara, dan ada Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri itu sendiri merupakan merger atau gabungan antara Bank Bumi Daya dan Bank Dagang Indonesia, seperti itu. Terus jenis-jenis, terus kegiatan bank. Untuk jenis-jenis bank itu pertama berdasarkan fungsinya, teman-teman. Berdasarkan fungsinya, bank itu dibagi menjadi dua, ada bank umum dan ada bank perkreditan rakyat. Bank umum itu bank yang melaksanakan jasa transaksi, misalnya menerima tabungan, menyalurkan, transfer dari bank satu ke bank lainnya, itu bank umum. Terutama kalau bank perkreditan rakyat, dia itu tidak melaksanakan jasa transaksi seperti yang dilakukan oleh bank umum, seperti itu. Kemudian berdasarkan kepemilikannya, bank itu ada bank yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu bank yang baik akte maupun permodalannya itu dimiliki oleh pemerintah. Contohnya apa? Contohnya Bank Sentral. Kemudian ada bank swasta, baik akte maupun permodalannya itu dimiliki oleh swasta. Contohnya ada BCA, kemudian BRI, Mandiri, dan sebagainya. Kemudian ada koperasi. Koperasi ini merupakan yang sahamnya ini dimiliki oleh perusahaan yang memiliki badan hukum koperasi di dalamnya. Kita lanjut ke kegiatan bank. Kegiatan bank itu diantaranya ada funding, mengumpulkan dana, lending, menyalurkan dana, dan untuk bank umum itu ada servis atau penukaran mata uang asing atau kurs. Artinya kegiatan bank umum itu bisa transfer, bisa menabung, seperti itu. Bedanya kalau kegiatan bank perkreditan rakyat itu dia hanya bisa funding, bisa lending juga bisa, tetapi tidak bisa melakukan transaksi seperti yang dilakukan oleh bank umum. Kemudian ada izin pendirian bank. Itu tentunya ada permodalan, kemudian keahlian dalam mengelola bank, seperti itu yang harus dimiliki oleh bank dalam mendirikan usahanya, seperti itu. Jenis-jenis kantor bank. Untuk jenis-jenis kantor bank ada kantor pusat, kantor cabang pusat, ada kantor cabang pembantu, dan ada kantor kas. Terus ada penilaian kegiatan bank. Nah, untuk penilaian kegiatan bank ini ada beberapa aspek. Yang pertama itu aspek permodalan, di mana aspek ini dinilai ketika apakah bank itu selalu menyediakan modal pada saat nasabah mau meminjami nasabah, seperti itu. Jangan sampai bank itu tidak memiliki modal, tidak memiliki uang untuk
meminjami kepada nasabahnya. Kemudian ada aspek di bawahnya itu ada aspek manajemen, seperti kualitas karyawannya seperti apa, kualitas masing-masing individu dalam karyawan tersebut seperti apa. Kemudian ada bidang aspek aset, yaitu bangunannya seperti apa, ATM-nya seperti apa, layak atau tidak. Kemudian dalam likuiditasnya, likuiditas itu artinya kemampuan bank dalam melunasi segala utang-utangnya. Kemudian ada aspek sensitivitas. Aspek sensitivitas ini aspek untuk menghasilkan laba sehingga kesehatan karyawan atau kesehatan banknya itu terjaga. Kemudian ada penggabungan usaha bank seperti tadi, merger, digabungkan. Terus ada pembinaan dan pengawasan bank. Pembinaan dan pengawasan bank di sini terkait aspek-aspek tadi, apakah aspek permodalannya jadi, apakah aspek manajemennya jadi, aspek asetnya jadi, likuiditasnya jadi, sensitivitasnya jadi, seperti itu. Itu dibina dan diawasi. Terus ada rahasia dan sanksi administratif. Tentu bank sangat menjaga betul rahasia para nasabahnya, seperti nomor rekening, nomor PIN, itu sangat dijaga. Bank saja menjaga, kita seharusnya lebih menjaga apa yang kita punya, seperti itu. Kemudian ada sumber-sumber dana bank, ada tabungan. Tabungan ini merupakan salah satu sumber dana bank. Itu ketika nasabah menabung di bank, itu namanya tabungan, dan bukti bahwa dia memiliki tabungan itu memiliki buku tabungan. Jadi ketika menabung mendapatkan buku tabungan, dan itu bebas mereka tarik kapanpun. Terus ada giro. Giro ini merupakan sumber dana bank yang cara penggunanya itu kita memberikan uangnya ke bank. Misal kita memberikan 500 juta, dan nanti bukti kepemilikannya itu dalam bentuk cek, dan bisa diambil kalau kita memiliki cek itu bentuk giro, teman-teman. Terus terakhir itu deposito. Ada deposito berjangka yang uangnya itu hanya bisa diambil sesuai jangka waktu yang telah ditentukan, misalnya bulan 1 sampai dengan bulan ke-24. Bukti kepemilikannya apa? Ada sertifikat deposito, kemudian ada deposito on call, dan ada bilyet deposito. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.